lakukan 4 ini, maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah itu kan menyesal. Kok begini ya situasinya? Kok aku tadi melakukan itulah, harusnya nggak saya lakukan, kok tak lakukan? Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Malam ini kebetulan kita akan membahas tentang pemaafan. Ini saya agak susah ya nyari bahasa Indonesianya. Ada yang bilang permaafan, ada yang kemaafan, ada yang pemaafan. Yo, mbus sing bener sing di saya juga ndak tahu. Pokok itulah ya, bahasa Inggris lebih bisa memahamkan mungkin ya, forgiveness. Ya. Mumpung kita sebelum kita masuk ke teori maaf memaafkan. Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu, itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Ya kan, kita kan yang berat. Kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Nggak jadi lewat, terus lewat ke sana. Sudah mau lewat nggak jadi lewat, mau ke sana nggak jadi ke sana, mau masuk ke warung ada dia nggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, nggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri, hal-hal yang nggak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir, itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh. Kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia ndak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang tidak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya tidak enak. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau gitu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu tidak move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini, menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah, dibuang saja.
Meskipun tidak harus dilupakan, kita ambil pelajaran. Kayak tadi tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja, ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan. Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran, tapi jangan fokus ke sana. Kayak naik motor itu loh. Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion. Nggak usah kamu lihat terus. Kalau naik motor kamu lihat spion terus ya nabrak. Sekali-sekali ngelirik ke belakang. Jadi orang-orang yang mengecewakanmu nggak usah terlalu dipikirin. Dilihat sebentar aja pakai spion. Oh ya sudah. Nggak usah dilihat lama-lama. Nggak usah dipikir lama-lama. Ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak, kamu mandek di situ. Stuck di situ. Enggak bergerak, enggak bisa maju. Maka yuk dibebaskan segala yang mengganjal selama ini. Benci terhadap siapapun, apapun. Wong untungnya apa? Hari ini kan kita kadang aneh-aneh. Enggak ada hubungannya sama sekali sama hidup kita. Ikut-ikutan kita benci, ikut-ikutan kita maki-maki. Di WA di Facebook itu kan marak sekarang. Ngapain? Wong yo entah yang bener yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Yo ada pengaruhnya, cuma kan tidak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya. Jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Tidak usah nyari di orang lain, cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki, kalau ada orang mengkafir-kafirkan, ada orang membid'ah-bid'ahkan. Tapi selalu orang lain. Jangan-jangan kita juga begitu. Nganggap orang lain salah, nganggap orang lain keliru, nganggap orang lain tidak pas. Yang pas kita. Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok merasa bangga. Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik kan ada hadisnya, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. Beban batin kita terlalu mantap sehingga melangkah aja kita beratnya luar biasa. Terkungkung oleh masa lalu. Maafkanlah. Biarlah dia dengan yang lain, kamu nyari sendiri yang lain juga. Tidak usah terlalu lama dipikir. Iya. Yo Ben, dia sama yang lain. Emangnya tidak bisa nyari yang lebih jelek? Oke. Ya, tidak apa-apa tuh. Ya kalau untuk umum kan kamu bisa bilang begitu, tidak apa-apa. Terus, jadi jangan dipendam, bebaskan dirimu. Terus maaf membuat kita lebih realistis, tidak terpenjara, tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus itu sudah dijelaskan tadi. Maaf membuktikan bahwa kita masih manusia yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan. Maaf menunjukkan bahwa ya kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah. Saya maafkan, siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan. Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru, salah ngomong, keceplosan.
kita tidak memaafkan, mau semua kita laporkan ke polisi. Mbok coba, jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong, jangan-jangan besok kita yang salah bicara. Kan sengsara juga kalau tiba-tiba salah ngomong terus dilaporkan polisi. Wong tadi niatnya guyon ya, tapi karena sudah terlanjur benci ya dilaporkan polisi. Jangan-jangan besok menimpa kita juga. Maka hendaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. Kan lebih enak jadi orang mulia. Di atasnya sekedar adil. Jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah. Kalau orang lain minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Yang terakhir di catatan saya, mengapa harus memaafkan? Maaf itu membuat kita punya energi lebih. Yaitu logikanya matematika. Kemarin energi kita pakai untuk membenci orang, untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita. Ini kan energinya besar. Energi besar ini begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain, yang lebih penting, yang lebih manfaat daripada pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam, hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah, kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang tanya mengapa harus memaafkan, yang pertama, kamu akan lebih tenang. Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu. Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis. Yang keempat, ya memang kita masih manusia. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah, maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Dan yang terakhir, dengan memaafkan, energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif. Maka budayakan hidup memaafkan. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan. Banyak alasannya. Di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum. Keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah, ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil. Apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu kan itu. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus, Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman, dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar, rumahnya malah dijadikan suaka. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu Nabi Muhammad. Paradigma memaafkan. Suatu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku
Nabi, saya kemarin baru saja zina. Nah, itu jarang ya ada kayak gini hari ini. Iya. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, enggak cuma ngaku, di video lagi. Ya, tinggal kita lihat bisa dia enggak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma 3 kali dia ngadep Nabi begitu. Di begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura enggak dengar, terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, enggak, mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu enggak zina, bertobat sajalah. Terus Nabi minggir. Sampai 3 kali Nabi masih begitu. Sudahlah, kamu tobat saja. Datang yang keempat baru Nabi bilang, ya sudahlah kalau kamu ngeyel. Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang tobatlah. Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. Ya wis, kalau mau rajam ya rajamlah, kamu sendiri yang mau. Jarang yang kayak gini anak muda sekarang. Oke, begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, waduh Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak? Ya, ya kan terus Nabi bilang, ini sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat kok ngeyel. Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Iya. Oke. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat. Yo, konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam, itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai 3 kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat. Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya, pingin dolanan hukum mesti. Oke, kalau orangnya memang niatnya pingin main-main hukum, mungkin sama Nabi dirajam beneran. Cuma ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan, melampaui hukum pasti, melampaui hudud kalau dalam syariat, dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua, biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Saya tidak akan memaafkan, nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku? Nah, itu bisa. Atau itu, dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil, mau gimana lagi. Nah itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya, apa ya kita bisa menolak? Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, nggak datang-datang, begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Masuk, enggak pak, enggak, saya maafkan. Masuk gitu. Kita sudah nunggu setengah jam ya pak, kan nggak gitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, enggak bisa, sudah dimulai, keluar ya, gimana lagi? Minta maaf pak, tadi bannya gembos, enggak bisa, sudah aturan itu. Nah, itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Itu maka orang terus tidak, paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk, dosennya juga nggak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang pak, ngajar sendiri misalnya. Nah, itu namanya adil. Nah, oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Ya. Oke, nah, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus,
Itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan. Bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah, itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepleset omong kok Pak. Tidak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah. Harus dihukum. Nah, itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa tidak, memaafkan itu tidak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah, itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah, Pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami, meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Nah, itu kan jan-jannya sih pingin balas, tapi yo sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena ya, nah, itu kan ndak alami sebenarnya. Alaminya jane ya pingin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah ndak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memangsa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke. Jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Terus ketika orang memaafkan, benar-benar memaafkan, maka ada 3 ranah yang terlibat. Kognitif, afektif, dan behavior. Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima. Oh iya, dia salah, dia keliru, harusnya dia tidak melakukan itu. Tapi dia kan manusia biasa. Itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi. Iyalah, saya maafkan. Kasihan dia, kasihan juga saya kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah. Itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai, itu behavior. Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau 3 ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan tapi behaviornya tidak begitu. Masih lirik-lirikan, masih caci maki, ya berarti belum. Hatinya masih belum. Ya saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana ya, kok berarti belum. Akalnya juga masih, saya belum bisa menerima, perbuatanmu terlalu kejam padaku. Nah, itu berarti juga belum. Kalau 3-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Oke. Ini agak ngulang kayak tadi. Mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita, ketika kita tidak mau memaafkan, itu yang terjadi rangkaian balas dendam.
Saya mukul, kemudian kamu ndak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh kak, kamu balasnya 2 kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian kayak Amerika waktu diserang 911. Ndak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu. Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong 1 jenis binatang, dia ngomong 3 jenis binatang. Kamu ya kan? Jadi kamu ngomong 5 jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, iya bisa begitu. Kamu maki dia, dia maki kamu. Kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya. Dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya. Oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa Windeso, kampusnya kena, ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh, begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya. Aku turut mendoakan. Nah itu kan, loh itu kan meningkatkan. Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya, kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah itu ada kebanggaan diri. Oke. Terus sekarang prosesnya. Proses memaafkan itu yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu, meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, enggak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya enggak siap-siap. Karena memang karakter kita kalau ada orang salah ya memang ingin balas kayak tadi bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah. Meskipun enggak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus ke susu. Carikan dasar yang kuat. Biar nggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif, tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan, bukan menunggu orang minta maaf.
Kemudian dari dalam. Jadi bereskan dalam dulu, baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya tidak akan beres. Pura-pura saja. Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik, ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya, ini masih perjuangan, kan biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah, yo berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses, jadi bantulah perjuanganku. Nah, oke, semangat kan gitu. Kayak Benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu, aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke, kan biasanya gitu kan, mantep, teriak semangat, aku bisa. Tapi terus jatuh. Terus dan ya karena dalamnya berubah, nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya. Nanti ada penjelasan detailnya. Ini loh prosesnya. Ini namanya teorinya Enright Model. Yang punya teori Robert Enright dari bukunya Forgiveness is a Choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Yuk, silahkan diminum dulu. Yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Yuk. Yang pertama, uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas. Hubungannya apa dia sama kamu? Kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal tidak. Kamu tidak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya tidak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering phase. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya, karena dia kawin sama orang lain. Itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia? Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena ini ngomong manusia, manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama. Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa. Iya kan? Manusia bisa begitu. Pacarnya kawin, alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang. Bisa begitu. Maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini. Kan memang manusia nggak bisa ditebak. Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja nggak ketawa sama sekali, biasa aja Pak. Nilai saya memang A semua loh. Gayanya ada yang kayak begitu. Itu manusia. Padahal temennya nilainya 1 pun nggak ada A-nya.
begitu dapat A mungkin orang ini senang, tapi temannya yang satu semua A, jadi A tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan manusia, maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Loh, itu kan harus dibongkar dulu. Marah-marahmu itu posisinya di mana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok enggak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase. Kalau memang sudah tegas, sudah jelas bahwa ya Pak, saya berhak marah karena kita pacaran sudah 3 tahun, kemana-mana berdua. Tiba-tiba ada yang lebih cakep, misalnya, nggak dipacari langsung dikawini, ya, misalnya, itu kan berkhianat pada saya Pak. Nah, itu kan jelas duduk persoalannya. Gitu loh. Ya meskipun rasional, wong ada yang lebih cakep. Nah, loh iya kan, loh ya kan rasional kalau ada yang lebih cakep. Oke, yang tidak rasional ada yang lebih jelek itu baru tidak rasional. Ada yang lebih cakep, ngambil yang lebih cakep itu rasional. Ya, bersyukurlah masih cerdas. Oke, baru setelah jelas duduk persoalannya masuk decision phase. Decision phase itu fase berpikir. Kira-kira layak ndak dimaafkan? Kalau saya maafkan, positifnya apa, negatifnya apa? Itu decision phase. Ini mulai menimbang-nimbang. Enaknya saya maafkan apa ndak ya? Kalau ndak saya maafkan, wong dia sudah kawin jelas sama orang lain. Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah itu kan mikir itu kan. Itu namanya decision phase. Mikir. Iyalah ngapain terus dia tak pikir terus. Wong dia sudah sama orang lain, mestinya seneng-seneng sama orang lain. Sudahlah, di-delete aja. Control Alt Del. Iya, pokoknya di-delete pokoknya. Bahkan dari recycle bin juga dibuang. Ya, pokoknya ya nanti kamu nulislah ku buang namamu dari recycle bin. Jadi untuk mengembalikan butuh servis. Tidak bisa lagi otomatis. Nah, itu decision phase. Masa menentukan, kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak. Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus. Baru masuk ke work phase. Work phase ini malah kerja memaafkan. Iyalah saya maklumi, saya paham kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah akalmu masih jalan. Ya, berarti kamu pinter. Ya saya dulu gak salah milih kamu meskipun kamu milih orang lain. Nah, itu work phase, kerja sekarang. Lebih melihat sisi positifnya. Ada yang pengalaman pribadi, Pak. Jadi orang yang mengecewakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu. Sudut pandangnya sudah geser. Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah. Dia juga punya perspektif positif sendiri. Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir. Sampai kamu memaklumi. Oh ya pantas memang situasinya begitu. Nah, oke, saya maklum. Saya maafkan. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu work phase. Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi. Aku sekarang mau cari lagi yang lebih dari kamu. Ya. Oke, itu work phase, kerja. Terus
Biasanya ketika orang sudah memaafkan melalui fase work phase, ini level spiritualnya agak naik, memasuki deepening phase. Dia muncul kebanggaan diri tadi, mulai paham, oh memang manusia itu begitu. Oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru, dan kita maafkan. Karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf. Itu deepening phase. Jadi uncovering phase, decision phase, work phase, deepening phase. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami lukamu, putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu. Dan deepening phase, renungkan, perdalam, biar gak asal. Terus variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah, paham, aku ngerti, aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau tidak bisa empati biasanya agak berat. Oke, yang kedua atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa, itu menentukan pemaafan kita. Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman gak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya, asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Oke, ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya. Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku. Itu kan pelecehan harga diri, itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama. Itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama. Itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. Kesalahannya itu, oh itu pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa. Tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan. Jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa, ulama ini yang nuntun kita ya, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan? Bagi banyak orang kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temanmu yang ini,
Diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi bagi temanmu yang satunya itu luar biasa karena dia setia. Nah, itu atribusi. Oke. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada, itu tingkat luka. Oke. Saya bisa menolerir kesalahan apapun, kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Nah, kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Nah, itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya? Dan karakter itu bukan barang mati, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan males-malesan. Saya itu sudah watek ya Pak, males ini Pak, ya susah. Tidak, bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa. Itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah. Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak, saya itu aslinya introvert loh Pak, agak pendiam. Nggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet. Ya gampang, tidak usah ngomong, sudah jadi pendiam. Oh ya kan? Tinggal diam kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burju itu kan, habitnya diganti. Sudah selesai. Dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan, bahwa eksistensi kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya, kalau kualitas hubungan ya pastilah yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, diuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang aja menurut tapi teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti jewet kuoras kali, lama ndak ketemu gitu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani jewet gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan toh enggak? Kamu bersalah padaku ini, kamu kan enggak. Kamu kan minta maaf enggak? Kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh semakin susah untuk dimaafkan. Nah, sekarang kita ngomong level. Jadi maaf itu levelnya ada 6. Ini saya bilang tadi, saya sandingkan dengan keadilan biar jelas. Hubungannya keadilan dan pemaafan. Ini level paling rendah dari pemaafan.
level 1. Keadilannya jenisnya adalah punishment morality. Pemaafannya jenisnya revengeful forgiveness. Jadi di level pertama salah ya harus dihukum. Memaafkannya, kalau orang yang salah sudah dihukum baru saya maafkan. Biar dia merasakan apa yang saya rasakan, baru saya terima. Itu jadi pokoknya harus dibalas dulu, baru saya maafkan. Ini level maaf paling rendah. Kalau kamu mengkhianatiku, aku juga akan berkhianat juga. Biar kita impas terus saya maafkan kamu. Nah, itu level paling rendah. Kamu mencurangiku, ya dihukum dulu. Atau rasakan sakit dicurangi, baru aku mau memaafkan. Nah, ini level paling rendah. Jadi memaafkannya bersyarat. Jadi level 1. Kita sering kayak gini. Jadi ya memang karakter kita seperti dibilang di awal itu kan, manusia sering ingin membalas orang yang menyakitinya. Biasanya, mbok sudah dimaafkan, ya saya maafkan, tapi dia harus merasakan sakit dulu seperti sakit yang aku rasakan. Nah, itu level paling rendah dari pemaafan. Lah kok enak, dia salah kok mau melenggang, saya yang korban ini loh. Nah, itu sebelum dia merasakan sakit seperti sakitku, aku tidak akan memaafkan. Level 1. Kalau mau naik kelas dikit, ada lebih kuat. Level 2. Oke. Ini nanti levelnya sampai 6. Level 2, keadilannya namanya individualism. Pemaafannya namanya conditional or restitutional forgiveness. Kalau ini minta dipulihkan, kalau tadi kan minta balas. Keadilannya adalah sesuatu, segala sesuatu ada timbal baliknya. Kalau engkau membantuku, aku akan membantumu. Itu teori keadilannya. Teori ini kalau diterjemahkan dalam pemaafan, ya oke, kamu saya maafkan, tapi rugiku harus dipulihkan. Kalau ada barang yang diambil, ya harus dikembalikan. Nah, itu level kedua. Jadi kondisional. Kalau tadi kan ingin balas, kalau ini tidak ingin balas, ingin situasinya dikembalikan seperti sebelum terjadinya peristiwa. Oke, kok kamu selingkuh? Ya sudah, kita putus, tidak apa-apa, tapi kembalikan kemarin aku neraktir habis 3 ya, jangan salah kok. Antar jemput 1 bulan itu ya kira-kira habisnya. Nah, itu pemaafan level 2. Jadi ndak pengen balas selingkuh. Menurut saya selingkuh itu jelek, ndak ada balas-balasan, ya cuma kembalikan segala kerugian. Kemarin hadiah ulang tahun itu tak belikan apa, ya harganya sekian. Kemudian, ayo kan sudah terlanjur rugi aku kan gitu. Nah, itu pemaafan level 2. Ingin dipulihkan situasinya, dikembalikan kalau ada yang berkurang. Nah, ini memaafkan level 2. Ini kayak beli rujak ya. Saya kemarin di Jawa Timur itu ada warung rujak, pedesnya sampai level 10. Dari pedas level 1, level 2, level 3 sampai level 10. Kapan-kapan kalian ke sana yang suka pedas. Cuma ini bukan pedas, tapi maaf, hanya sampai level 6. Level ketiga, level keadilannya namanya mutual interpersonal expectation. Pemaafannya namanya expectational forgiveness. Kalau ini
tidak diputuskan sendiri. Terserah masyarakat. Kalau menurut orang lain dia harus dimaafkan, ya saya maafkan. Kalau menurut banyak orang pantasnya dia saya maafkan, ya saya maafkan. Ini melihat lingkungannya. Kalau masyarakatnya bilang lapor aja, ya dilaporkan. Banyak loh yang meminta saya melaporkan. Nah itu berarti. Nah, ini level ketiga. Jadi kalau masyarakat minta dimaafkan, sudahlah maafkan saja. Kita kan sama-sama satu kampung, sama-sama bersaudara. Ya sudah saya maafkan. Kalau ini nunggu keputusan bersama. Kalau ada kesalahan, enaknya gimana? Nah itu nunggu kesepakatan insidental, kesepakatan sosial yang terjadi. Ini level 3. Saya maafkan kalau menurut orang-orang di sini yang kayak gini ini lebih baik dimaafkan. Misalnya di masjid sandal hilang. Oh ya kalau di masjid itu Pak biasanya memang sandalnya hilang, sudahlah dimaafkan saja. Daripada dicari juga susah ketemunya misalnya. Oh ya sudah saya maafkan. Ini level ini. Mungkin sebenarnya dia ingin nyari, mengusut siapa yang ngambil sandal. Tapi konvensi yang ada di sini kalau cuma sandal yang hilang biasa aja lah Pak. Kecuali kalau motor, itu pun ya biasa aja lah Pak, sudah hilang aja. Ini kadang. Jadi ini level yang menunggu suara sosial, konvensi, kehidupan bersama. Kan di masyarakat tertentu ada yang sesuatu itu dianggap kesalahan, ada di masyarakat yang lain itu bukan kesalahan. Nah itu kayak di barat itu kalau anak sudah SMA meskipun tiap malam nginep sama pacarnya asal suka sama suka enggak masalah. Kalau di kita masalah. Jadi akhirnya kan nginepnya nunggu bapak ibunya enggak ada. Biar enggak ketahuan karena masalah. Nah itu konvensi di sini kalau ketahuan begitu ya problem. Nah itu sosial. Tapi kalau di barat dimaafkan. Jadi kalau versi orang barat ketemu anaknya tidur sama temennya padahal belum kawin, ini tadi dipaksa enggak kok. Oh ya sudah dimaafkan. Kalau di barat kan yang enggak boleh yang pemaksaan itu. Meskipun sama istrinya kalau pemaksaan bisa urusan polisi. Tapi kalau di sini kan agak jarang yang urusan polisi kalau suami istri. Jadi kalau di barat beda kulturnya. Itu kesepakatan sosial, konvensi di sana. Makanya kamu rugi jadi orang Indonesia. Oke. Coba kemarin kamu lahir di barat. Terus level 4. Ya. Kalau kamu di barat situasi semacam ini itu bisa berdua pulang ya ke kos-kosannya, nginep di rumah pacarnya kos-kosan enggak masalah. Asal suka sama suka. Kalau di sini kan enggak boleh, kamu nganter aja paling sampai depan kos-kosan. Itu pun jangan sampai ketahuan sama bapak kos. Karena kalau ketahuan bapak kos kan bapak kosnya, "Loh kemarin yang itu, sekarang kok yang ini?" Terus iya, yang bener yang mana sih, mesti gitu. Yang bener malah tidak pernah nganter. Oke. Level 4 sekarang. Keadilannya namanya social system and conscience. Pemaafannya lawful expectational forgiveness. Kalau level 4 ini urusannya hukum. Adil itu ya pokoknya yang sesuai dengan aturan hukum, adat. Pokoknya yang formal, aturan formal. Kalau memang salah harus dihukum, ya dihukum. Jadi kalau memang harus dimaafkan, aturannya memang begitu, ya saya maafkan. Undang-undangnya tidak ada Pak, dimaafkan saja, ya sudah saya maafkan. Itu level 4.
Kalau agama menyuruh memaafkan, ya saya maafkanlah. Jadi pokoknya manut undang-undangnya, manut hukumnya. Apakah hukum positif negara atau hukum-hukum agama. Kok suaminya kawin lagi, agama membolehkan Pak, oh ya sudah berarti saya maafkan. Iya, ini level 4, dasarnya hukum. Argumennya, loh kalau hukumnya dilanggar ya padahal hukum itu biar masyarakat teratur. Kalau hukum dilanggar ya alamat kacau. Maka pedomannya hukum. Kalau apa-apa dimaafkan nanti masyarakat bisa rusak. Nah, itu level 4. Nanti orang sembrono melakukan kesalahan sakarepe dhewe. Itu level 4. Jadi social system and consciousness, lawful expectational forgiveness. Itu keadilan level 4. Ada keadilan dan pemaafan level 5. Level 5 ini yang disebut adil adalah yang selaras dengan nilai-nilai utama persaudaraan, kebebasan, kehidupan. Jadi keadilan di level 5 ini menganggap setiap orang itu pandangannya beda-beda. Setiap kelompok sosial yang benar dan yang salah beda-beda. Tapi di antara yang beda pasti ada yang sama. Nah, yang sama inilah yang harus dipedomani, yang dijadikan dasar. Yo, semua orang pasti sepakat bahwa kebersamaan itu penting, kebebasan itu penting, persaudaraan itu penting. Ini kan tidak ada yang bantah. Ini berarti nilai-nilai utama, meskipun orang berpikirnya beda-beda. Jadi pemaafannya adalah saya maafkan demi nilai-nilai tadi. Di level 5 ini, saya maafkan kamu biar hidup kita harmonis. Memperjuangkan nilai harmoni. Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim bersaudara, jadi biar tidak ada tawuran sesama saudara, saya maafkan. Nah, itu nilai, demi nilainya. Meskipun secara hukum kamu bisa saya tuntut, meskipun menurut masyarakat harusnya kamu tidak saya maafkan. Tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan. Nah, itu demi nilai. Yang diperjuangkan nilai-nilainya. Nah, itu keadilan level 6. Jadi sudah lebih tinggi daripada sekedar hukum. Ada nilai yang diperjuangkan. Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apa-apa. Ini pemaafan level 6. Saya tahu kamu salah. Kamu minta maaf apa tidak minta maaf, saya maafkan. Itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional. Tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Yo, cinta bukan cinta kayak tadi loh ya, yang diselingkuhi, yang dianuin, enggak. Cinta yang murni, tidak ada pamrih. Kalau sama pacar kan cintanya ada pamrihnya. Loh iyalah. Ya paling gampang pamrihnya kan pingin dibales. Aku suka kamu, kamu juga harus suka aku. Itu kan ada pamrihnya. Kalau kamu tidak suka aku, ya aku pilih ganti ke yang lain, kan begitu. Ini semacam negosiasi dagang sebenarnya.
Aku ngasih sesuatu juga harus dapat sesuatu. Itu belum murni. Yang murni itu yang tidak peduli dapat apa nggak dapat, tetap dicintai. Itu level 6. Maaf juga begitu. Kamu minta maaf apa enggak, saya maafkan. Kenapa? Karena kita manusia, titik. Aku mencintai semua orang. Nah, itu titik sudah. Ini levelnya tinggi. Agak susah diterapkan, tapi bisa diusahakan. Di titik-titik tertentu ada baiknya kita melihat seseorang di level manusia. Podo wonge, sama-sama manusianya. Lepaskan dari semua atribusi tadi. Dia orang mana, kelompoknya apa, pernah bersalah apa tidak padaku, dan seterusnya. Itu forgiveness. Maafkan di level manusia. Oke, jadi ada 6 level pemaafan. Terus, kalau tadi kan orang yang disalahi, sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa. Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah itu kan menyesal. Kok begini ya situasinya, kok aku tadi melakukan itulah, harusnya nggak saya lakukan, kok tak lakukan. Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau nggak percaya kamu coba bohong, itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility, tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi, saya ganti kalau punya. Ya, kalau punya, kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi, ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini enggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu kan semakin berat itu kan, kamu di luar. Wah iya ya tadi bohong sama dosennya, ngapain gitu aja. Wong nyontek nggak nyontek paling nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility, tanggung jawab, nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Udahlah aku tidak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi Pak, saya menyesal. Itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel toh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan.
dirinya sendiri, mentalnya yang rusak dipulihkan, dinasehati, diputihkan lagi, diingat-ingat bahwa ndak usah melakukan kayak gitu lagi, dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan, siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal. Lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi setelah memaafkan dirinya sendiri. Maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau nggak mengalami 4 ini bisa enggak, Pak? Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif. Enggak ngefek, kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal. Oke, saya sisipi satu, ada teori dari Derrida. Teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi, yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu. Lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu enggak, itu berarti bukan memaafkan, ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida, itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan, ya kan? Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh, itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga, bersyarat. Atau pengakuan, dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan, itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Nah, itu berarti bukan maaf beneran. Oke. Terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unconditional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi, forgive, bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive, for itu kan untuk, memberi, forgive, give itu memberi. Jadi maaf itu memberi. Tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta,
apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi, tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional 1 halaman penuh, itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran, itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja maaf orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas, ya berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja, nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida, maaf yang paling tinggi, kalau bahasa apanya, maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya aforia. Aforia itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu. Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa, anak kecil juga bisa. Tapi yang tidak termaafkan itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan, itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya. Itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, yang enggak ya enggak. Nah, itu belum utama. Belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya, khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan, itu Derrida.